Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ada surat resminya ternyata. Itu PKB sebut deklarasi Anies Muhaimin itu dapat dukungan penuh dari para kiai ini. Nah, inilah yang menjadi basic utama, yang menjadi dorongan utama sehingga terciptalah pasangan ini karena adanya dukungan penuh dari para kiai, tidak tanggung-tanggung. Memang ada suratnya ternyata. Kemudian ini yang harus kita bahas lebih lanjut kawan-kawan karena kita bisa melihat bagaimana kemudian banyaknya keraguan terhadap pasangan ini, banyaknya semacam ketidakpercayaan dengan pasangan ini, dan kita harus jeli melihat itu. Kita harus menelaah sedikit demi sedikit proses terjadinya pasangan Anies Muhaimin ini kawan-kawan. Mampukah berbicara banyak ke depannya dan memenangkan Pilpres 2024? Coba kita telisik lebih dalam lagi. Setelah deklarasi Amin Anies Caimin itu yang digelar di Hotel Majapahit pada Sabtu 2 September kemarin kawan-kawan, di Hotel Majapahit itu Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan bahwa para kiai kompak memberikan dukungan penuh ternyata kawan-kawan. Nah, pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur kawan-kawan, yakni Pak Musyafaq Rauf itu saat menghadiri acara talk show politik Tribun Series bertema Ada Apa di Jatim setelah deklarasi Anies Muhaimin itu, yang dipandu langsung oleh manajer online dan penanggung jawab Tribun Jatim.com itu, yakni Pak Mujib Anwar pada Rabu kemarin kawan-kawan di kantor Tribun Jatim Network. Jadi ini yang menarik sekali. Sebelum deklarasi Amin, seluruh pengurus DPC sejatim dikumpulkan di DPW untuk menyampaikan kepada seluruh kiai host di pondok pesantren besar, diminta restu dan tanggapan terkait deklarasi Amin ini, ungkap Cak Syafaq itu, sapaan akrab Musyafaq Rauf kawan-kawan. Bahkan setelah deklarasi, para teman-teman juga diminta untuk menginformasikan, untuk meminta restu kepada para kiai, hingga ke para kiai kampung pun melalui surat resmi yang ditulis langsung oleh Ketua Umum PKB yakni Pak Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin kawan-kawan. Ini dilakukan saat tanggal 4 September setelah deklarasi kawan-kawan. Imbuh Cak Syafaq itu menjelaskan alur Amin mendapat restu dari para kiai host hingga kiai kampung kawan-kawan. Dalam surat resmi itu tertulis sebagai berikut. Saya bacakan saja di sini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah sekaligus teriring doa semoga Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melalui surat ini izinkan saya Abdul Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan dinamika pencalonan presiden dan wakil presiden. Pertama, pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 bertempat di Hotel Yamato Surabaya telah dilangsungkan deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, Abdul Muhaimin Iskandar atau disingkat Amin. Pasangan ini diusung dan dideklarasikan secara resmi hanya oleh dua partai politik, yaitu Partai Nasdem dan Partai PKB. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari mengapa saya bersedia berpasangan dengan Bapak Anies Baswedan. Ini kata Caimin kawan-kawan. Bagian A, spirit kegotong royongan atau saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu demi kemajuan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Kemudian bagian B, berkomitmen bersama bahwa seluruh ikhtiar politik yang sedang dan akan kita jalankan ini semata-mata demi tegaknya politik rahmatan lil alamin, berlandaskan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam satu tarikan nafas dengan Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dan kebinekaan, sehingga tidak akan memberikan tempat bagi
tumbuh suburnya politik identitas, radikalisme, intoleransi, fitnah, dan hoax yang dapat memecah belah dan mengadu domba sesama anak bangsa. Kemudian yang ke bagian C, bersepakat membangun Indonesia ke depan yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan dengan mendasarkan pada perlindungan terhadap 5 hak dasar umat yang tertuang dalam Muqasyidus Syariah, yaitu hifzuddin menjaga agama, hifzun nafs menjaga jiwa, hifzul mal menjaga harta benda, hifzul akal menjaga pikiran, hifzun nas menjaga keturunan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim demi menjaga marwah dan hikmah politik PKB dan Islam Aswaja, maka dengan kerendahan hati yang paling dalam saya memohon doa restu, bimbingan, masukan, dan petunjuk tentang hal-hal apa saja yang menjadi aspirasi, harapan, agenda, dan program yang harus kami perjuangkan dan realisasikan jika nanti kami ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin Indonesia. Kami juga mendoakan Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan semua urusannya dan selalu berada dalam lindungan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 4 September 2023. Salam hormat dan cinta. Tanda tangan Haji Abdul Halim Iskandar. Jadi surat yang dikirim tanggal 4 September untuk yang hingga ke kiai-kiai kampung sekalipun, kiai-kiai kampung ini dimintai restu. Sedangkan untuk beberapa kiai-kiai host itu sebelumnya, sebelum deklarasi, misal Kiai Holil Situbondo itu sebelum deklarasi sudah dikasih surat untuk meminta masukan. Sedangkan surat setelah deklarasi tertuju hingga ke kiai-kiai kampung juga. Jelas dari Bapak tersebut. Nah, kemudian adapun untuk tanggapan para kiai yang telah menerima surat tersebut, Cak Syafaq mengatakan melalui surat 4 September itu, para kiai malah mengucapkan terima kasih, berdoa hal ini bisa menjadi kenyataan. Jadi melalui amin, ini kami dan para kiai berharap isu cebong dan kampret itu sudah hilang, tidak ada lagi. Itu. Jadi isu radikalisme sudah hilang, cebong dan kampret itu tidak ada lagi, sudah tidak terpakai lagi itu. Ucap Cak Syafaq itu. Dalam kesempatan talk show ini, Mujib Anwar juga bertanya mengenai amin ini. Banyak yang menilai sulit memang di Pilpres termasuk di Jatim, meski lumbung suara PKB. Salah satu analisanya adalah hampir semua survei elektabilitas Anies selalu di urutan ketiga. Ya, itu elektabilitas survei-survei yang itu terjadi sebelum Anies berdeklarasi dengan PKB, dengan Caimin. Nah, kita lihat bagaimana survei yang telah dilakukan beberapa pihak sekarang ini telah menempatkan hampir 64% kemenangan Anies Muhaimin atau Amin kawan-kawan. Jadi ini menarik sekali karena dinilai Amin ini adalah bergabungnya kader HMI dan PMI. Di mana ini adalah sesuatu yang agak langka karena ini HMI dan PMI dari dulu ada yang men-setting supaya tidak bersatu. Dari kacamata Cak Syafaq yang sekarang adalah sebuah kesadaran, terjadi sebuah kesadaran itu. Apalagi kita di PKB di Jawa Timur menang suaranya dengan PDIP di Jatim walaupun kursinya kalah kawan-kawan. Nah, ini yang menarik, berkaca dari kesemua itu, diyakini duet Amin akan turut mengangkat elektabilitas masing-masing sosok. Dalam hal ini Anies dan Cak Imin ini. Ini yang menarik kawan-kawan karena dengan bergabungnya Anies Caimin, yakni tergabungnya dua kekuatan organisasi yang besar, organisasi keislaman, kemahasiswaan, HMI dan PMI. Apakah dengan bergabungnya dua organisasi keislaman ini akan membantu pemenangan Anies Caimin di kemudian hari? Ataukah seperti apa? Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.